Tahukah kamu apa itu perubahan wujud benda? Nah, ayo kita perhatikan pada kondisi tertentu suatu benda padat, cair, dan gas bisa mengalami perubahan wujud karena benda tersebut dalam kondisi tertentu yang dipengaruhi oleh panas, suhu, kelembapan, dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengalami wujud zat atau benda dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan karakteristik wujud benda padat, cair, dan gas dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi apakah suatu benda yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari merupakan benda cair, padat, atau gas dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat membuktikan faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair atau padat. Macam-macam benda. Benda dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama benda padat, benda cair, dan benda gas. Pada pembahasan pertama kita akan membahas yaitu tentang benda padat. Karakteristiknya yaitu dapat dipindahkan atau dipegang tanpa mengubah bentuk aslinya. Volumenya tetap dan bentuknya bertahap. Dapat diubah dengan perlakuan yang diberikan tekanan, digunting, dilipat, disobek, dan lain sebagainya. Contoh benda padat yaitu meja, dan yang kedua yaitu benda cair. Benda cair memiliki karakteristik yaitu bentuknya dapat berubah sesuai dengan wadah dan tempatnya, mengalir mulai dari tempat tertinggi hingga ke tempat yang lebih rendah, merambat melalui celah-celah, volumenya tetap, contohnya air, minyak, dan keju. Benda yang ketiga yaitu benda gas. Karakteristiknya dapat dirasakan tetapi tidak dapat dipegang. Jika dipindahkan bentuknya menyerupai wadahnya, volume dan bentuknya berubah-ubah dan menekan ke segala arah, contohnya udara, uap bensin, dan asap. Macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu mencair. Mencair adalah proses perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud cair, maka suatu benda memerlukan panas atau kalator yang mempengaruhi benda tersebut. Perubahan ini biasanya juga dapat dikenal dengan istilah meleleh, contohnya pada peristiwa melelehnya es batu yang ditaruh di ruangan terbuka. Yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah proses perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud benda adalah kebalikan dari mencair. Dalam proses membeku ini suatu benda melepaskan panas atau kalor pada suhu yang dingin. Contohnya terjadi pada air yang dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi es batu. Yang ketiga yaitu menguap. Menguap adalah proses perubahan wujud yang terjadi dari benda cair menjadi benda gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan ketika benda cair terus-menerus dipanaskan. Maka lama-kelamaan benda cair tersebut akan menjadi menguap dan habis. Contohnya saat kita menjemur pakaian basah, maka lama-kelamaan akan kering. Dan mengembun. Mengembun adalah suatu proses perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Mengembun bisa terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butir-butiran air. Perubahan ini termasuk dalam proses yang melepaskan kalor karena membutuhkan suhu yang rendah. Contohnya pada siang hari kita menaruh es di dalam gelas, maka lapisan gelas bagian luar akan ada titik-titik embun. Menyublim adalah suatu proses perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Proses menyublim ini memerlukan kalor dan energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Contohnya pada kapur barus yang kita taruh di dalam lemari lama, kelamaan akan menjadi habis atau mengecil. Mengkristal adalah proses perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Proses perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda tersebut. Contohnya terbentuknya es dalam kulkas atau freezer.